Halo semuanya, kami dari kelompok Kijang 1 hari ini akan mempresentasikan tentang data frame. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Didrisu dengan NIM 241111422. Lalu dengan nama saya Anderson Usman dengan NIM 2211125508. Terus selanjutnya ada Selamat malam, nama saya Gilbert Alisong Wijaya dengan NIM 241110385. Jonathan Subrianto dengan NIM 2411129984. Selamat malam, nama saya Owen dengan NIM 2411105006. Baik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu data frame. Secara umum, data frame adalah konsep suatu data dua dimensi yang banyak digunakan dalam pengelolaan data, terutama di bahasa pemrograman seperti Python atau Pandas. Nah, berikut saya akan tampilkan ini contoh struktur data satu dimensi yang terdiri dari indeks dan kolom dalam bentuk kolom, dan struktur data dua dimensi di sini ada indeks, ada baris, dan ada kolom. Lalu kita akan membahas tentang Pandas Library. Nah, Pandas Library adalah library open source yang ada di Python dan bisa kita install biasanya dengan pip install pandas. Dia merupakan library open source yang digunakan uh, untuk analisis dan manipulasi data. Library pandas itu menyediakan dua struktur data utama. Biasanya ada series yang seperti saya tunjukkan sebelumnya, ada series dan dia merupakan struktur data satu dimensi, dan ada data frame yang merupakan data dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Lalu Pandas Library dalam dunia nyata itu biasanya bisa membaca atau menginput data dari CSV atau SLSS. Lalu untuk membersihkan data seperti menghapus nilai kosong, mengganti nilai atau mengurutkan data, melakukan analisis seperti mencari rata-rata, nilai maksimum atau total, menggabungkan dan memfilter dataset besar dengan mudah. Lalu selanjutnya, apa hubungannya Pandas dan data frame? Jadi data frame merupakan bagian dari Pandas yang berfungsi untuk mengelola data seperti tabel sehingga pengguna bisa lebih mudah dalam memproses analisis dan manipulasi data. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri utama data frame. Dalam data frame itu ciri-ciri utamanya adalah struktur data dua dimensi seperti yang saya singgung sebelumnya. Dia ada indeks, baris, dan kolom. Lalu dalam membuat data frame pertama-tama kita bisa mengimport dulu library pandas di atas file kita seperti import pandas spd, lalu membuat data menggunakan dictionary. Teman-teman bisa lihat seperti contoh berikut, lalu mengonversi data menjadi data frame menggunakan pandas. Kita bisa memanggil df sama dengan pd dengan panggilan pd.dataframe, dan selanjutnya aku akan membahas mengenai operasi dasar. Nah, yang pertama-tama operasi dasar itu kita bisa menginput file CSV dan SLSS dengan kode berikut. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Gilbert. Oke. Saya akan melanjutkan presentasi operasi dasar. Oke. Kita lihat dulu ke bagian data per kolom. Itu import pandas SPD. Itu itu PD-nya kalau mau ganti ke yang lain boleh, tapi yang di bawah itu df sama dengan pd.dataframe. Itu PD-nya harus ikut dengan S yang di atas. Misalnya S saya, berarti df sama dengan saya.dataframe. Itu cuman untuk informasi tambahan. Oke. Kita deklarasi data dulu, ada pakai dictionary. Key-nya ada nama, value-nya kita pakai list karena banyak. Baru ada key mata dengan value 100, 90, dan 95. Oke. Baru kita buat dulu data frame-nya. df sama dengan pd.dataframe dalam kurung data yang kita buat. Itu adalah sintaks untuk buat data frame. Baru ketika kita print df nama, dia akan mengeluarkan di sebelah kiri, dia akan mengeluarkan indeks dari 0, 1, 2 dengan 0 samping kanannya Andi, 1 Budi, 2 Cindy. Oke, kita lanjut ke data per baris. Datanya kita buat sama aja. Buat dulu df sama dengan pd.dataframe
data untuk buat data frame-nya. Oke, itu dalam ada ilog dalam kurung 1. Itu ambil apa? Itu ambil indeksnya. Berarti kan indeks Andi itu 0, indeks Budi itu 1, indeks Cindy itu 2. Indeks tetap mulai dari 0. Oke. Berarti kalau kita print kan, dia akan keluar indeks 1. Berarti Andi 0, Budi 1. Berarti dia akan keluar nama Budi, mata 90. Oke, lanjut. Oke. Di PPT-nya itu ada data spesifik. Data spesifik itu kita lihat di bagian print-nya langsung. Karena datanya, sintaks untuk buat data frame-nya itu sama dengan yang sebelumnya. Untuk print-nya, print df di kurung siku nama, kurung siku 1. Berarti dia ke key nama dulu, dia ambil indeks ke pertama. Berarti dia akan keluar Budi. Oke, untuk filtering data. Datanya sama, df sama dengan pd.data frame. Itu yang print pertama, print df dalam kurung df mata lebih kecil dari 90. Berarti dia cek dulu pada data frame-nya, key mata, dia keluarkan yang lebih besar dari 90. Berarti yang 100. Oke. Yang kedua print, itu kita cari pakai df nama, berarti key dalam namanya, dot string dot contains itu untuk cari stringnya contain a. Oke, case sama dengan false. Case itu apa? Di Python ini itu sangat case sensitif. Case itu artinya case sensitif. Berarti kalau kita case sensitif, kalau kita false kan, berarti dia A besar dan A kecil dia terhitung. A. Kalau kita true kan, berarti dia harus A kecil. Kalau NA itu dia buat uh, yang null, yang none, jadi false. Jadi dia gak kehitung. Gak kehitung ketika kita filtering data tersebut. Oke, lanjut. Oke, untuk sorting data, datanya sama, df-nya sama, kita print df dot sort value. Kita sort value-nya by index matter, the key matter. Kita ascending sama dengan true, berarti ascending naik, berarti dari kecil ke besar. Oke, untuk menambahkan kolom, kalau untuk menambahkan kolom kita tinggal langsung tulis df dalam kurung siku fisika. Kita buat key yang tidak ada di datanya tersebut, baru kita tulis value-nya. Oke, lanjut. Oh, operasi lanjutan akan dilanjutkan oleh teman saya Owen. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang operasi lanjutan yang ada di Pandas ini. Yang pertama itu ada ISNA. ISNA itu digunakan untuk mengecek apakah ada nilai kosong dalam suatu data frame. Bagaimana sih cara ngeceknya? Nah, kita lihat di sini ada kode programnya. Yang pertama kita import dulu Pandas SPD sesuai dengan yang tadi. Kemudian kita buat sebuah dictionary bernama data yang berisi key nama, mata, dan fisika. Kemudian kita deklarasikan df sama dengan pd.dataframe data. Kemudian kita print untuk mengecek apakah ada data yang hilang. Nah, untuk outputnya ada di sebelah kanan, di mana yang false itu ada datanya, sedangkan yang true itu yang none atau null itu. Lanjut. Kemudian untuk ada filna. Filna itu biasa digunakan untuk mengisi nilai kosong dengan nilai lain. Contohnya di kodenya kita isi dengan untuk yang key nama kita isi dengan unknown. Sedangkan untuk key yang mata dan fisika kita menggunakan mean rata-rata. Jadi kita hitung dulu nilai yang ada di parameternya 180 dan 98 kita totalkan, kemudian kita bagi 3 dan itulah kita isi ke dalam nilai kosong atau nanya. Lanjut.
Kemudian ada dropna. Dropna ini biasa digunakan untuk menghapus nilai kosong atau non. Nah, di sini kita mau hapus aksis sama dengan 0. Aksis sama dengan 0 itu merupakan baris. Jadi kita mau menghapus data dengan baris yang memiliki nilai kosong. Untuk outputnya di kanan, jadi kita yang pertama untuk aksis 0, kita untuk aksis 0 kita menghapus yang ada di baris 6 itu. Tentunya untuk datanya yang baris 1 dan baris ketiga hilang. Kemudian yang untuk menghapus aksis 0, aksis 1 maksudnya. Aksis 1 itu merupakan kolom, jadi kita mau hapus kolomnya. Jadi di outputnya kenapa kolomnya kosong? Karena di semua datanya hanya indeks 0, 1, 2, 3, 4-nya yang ada datanya, sedangkan kolom lainnya kosong. Lanjut. Oke, untuk bagian merge. Merge itu kita mau gabungkan dua data frame. Oke, itu saya udah buat data frame 1, data frame 2, baru kita buat jadi df1, pd.data frame data 1, untuk buat data frame untuk data pertama, baru buat data frame untuk data kedua. Ini saya printkan dulu hasil pembuatan data frame-nya. Oke, lanjut. Oke, di dalam merge itu ada 4. Ada inner join, left join, right join, sama full join. Oke, inner join itu apa? Inner join itu seperti irisan. Berarti kita lihat df, saya deklarasikan variabel df underscore inner sama dengan pd.merge. Merge ini sintaks untuk gabungkan dua tabel. Oke, df1, df2 on id. On id-nya apa? On id ini kita gabungkannya patokannya di id. Di ID ini ID data frame 1 ID-nya kan ada 1, 2, 3, 4. Data frame 2 ID-nya ada 2, 3, 4, 5. Oke, how itu kita kasih dia tahu kita mau merge itu pakai apa? Yang tadi 4. Saya ini pakai yang pertama inner. Inner itu dia ambil irisannya. Berarti di data frame 1 yang ID-nya ini 1, 2, 3, 4 sama data frame 2 ID-nya 2, 3, 4, 5. Mereka ID-nya sama apa aja? Kan samanya cuma 2, 3, 4. Nah, berarti di kanan itu ada hasilnya inner join. ID-nya tuh cuma 2, 3, 4 dan namanya dan skornya. Kan data frame pertama gak ada skor, data frame kedua ada skor. Itu kita gabungkan untuk jadi satu label biar bisa nampak. Oke. Yang left join. Left join itu dia ambil sebelah kirinya saja. Kirinya ditentukan di mana? Di itu. Di pd.merge yang pertama kan kita tulis df1 baru df2. Berarti itu secara defaultnya dia leftnya df1. Kecuali kamu buat right sama dengan df1, left sama dengan df2. Itu beda lagi. Kalau nggak buat berarti defaultnya df1-nya itu yang pertama kali ketik itu bagian kirinya. Baru di bagian nah, untuk hasilnya left join. Nah, dia ambil data frame yang satu ID 1, 2, 3, 4, namanya sama, baru dia ambil skor yang di data frame kedua. Di data frame kedua kan nggak ada ID yang satu. Berarti dia akan menampilkan skor none. None ini untuk integer sama float. Oke. Untuk yang right join, dia akan ambil bagian kanannya yang df2. Hasilnya ini ID-nya 2, 3, 4, 5. Name-nya itu ada name. Untuk data frame pertama kan nggak ada ID 5. Jadi ID 5 dia kasih none. Untuk skornya dia ambil yang data frame kedua. Oke. Kok untuk full join ini dia gabungkan kiri dan kanan. Oke. Untuk full join hasilnya ini. ID pertama, data frame pertama ada ID 1, 2, 3, 4. Data frame kedua ada ID 2, 3, 4, 5. Dia gabungkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya.
Di data frame kedua kan nggak ada ID 1, jadi dia none. Di data frame pertama nggak ada ID 5, jadi name-nya none. Oke, lanjut. Oke, slide ini akan dijelaskan oleh Anderson Usman. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi group by. Sesuai dengan namanya, group by berarti kita mengelompokkan berdasarkan sesuatu. Jadi dari di sini saya sudah menyediakan kodenya. Sesuai datanya itu ada departemen, di mana departemen itu ada departemen HR, IT, dan Finance. Lalu untuk employee-nya itu ada Alice, Bob, Charlie, David, dan Eve. Baru salary-nya juga ada. Nah, sesuai namanya group by, kita mengelompokkan berdasarkan sesuatu. Dari data yang diberikan, hanya departemen yang memiliki data yang double, di mana terdapat 2 data HR, IT, dan Finance. Nah, fungsi group by ini cocok ketika kamu ingin menganalisis sesuatu, tapi berdasarkan kelompok tertentu. Contohnya dari sini, saya ingin mengecek banyak karyawan per departemen. Di sini saya menggunakan DF group by. Nah, biasanya di group by-nya itu kita tulis dulu. Kita mau mengelompokkan berdasarkan apa. Di sini saya ingin mengelompokkan berdasarkan departemen. Maka setelah group by, di dalam kurung saya menuliskan departemen. Lalu selanjutnya, setelah saya mengelompokkan berdasarkan apa yang saya mau cek. Di sini saya ingin mengecek si employee-nya ada berapa kan. Di sini saya taruh selanjutnya employee. Baru saya taruh count. Jadi fungsi count ini dikombinasikan untuk menghitung ada berapa banyak orang. Lalu selanjutnya itu ada saya mencoba mencari gaji paling tinggi per departemen. Di sini saya sesuai yang data yang sudah saya jelaskan tadi, saya grupnya berdasarkan departemen. Lalu saya mau melihat gajinya. Jadi saya tulis di sini salary baru max. Lalu di sini akan bisa dilihat gajinya maksimum itu berapa. Jadi tiap departemen itu gaji paling tinggi itu siapa akan dimunculkan di sini. Di sini kita bisa melihat si departemen finance itu gajinya paling tinggi. Lalu selanjutnya juga ada jumlah gaji tiap departemen. Di sini saya menggunakan fungsi sum. Jadi fungsi group by ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan banyak fungsi lain lagi. Nah, tapi seandainya kalau kita mau mengecek lebih dari satu fungsi, itu ada caranya. Itu bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di mana di sini kita menggunakan fungsi AGG atau mungkin singkatan dari agregat. Di sini saya ketika ingin mengecek max dan min sekaligus, di mana saya ingin mengecek tiap departemen itu gajinya paling tinggi berapa, paling minimum berapa. Di sini saya menggunakan AGG, lalu salary ini karena saya ingin mengecek salary-nya. Baru di kurung sikunya itu di dalam listnya itu kita taruh apa yang mau kita cek. Di sini fungsi max sama min. Karena saya mengecek gaji siapa gajinya paling tinggi dan paling kecil. Dari datanya kita bisa mendapat bahwa si HR paling tinggi gajinya adalah 60.000 dan paling dikit itu 50.000. Untuk IT itu 80.000, paling dikit itu 70.000. Nah, di finance kenapa 90.000 sama? Karena memang di bagian datanya itu yang departemennya termasuk finance cuma 1 orang. Itulah kenapa max dan minnya tetap sama. Lalu selanjutnya selanjutnya ada drop duplicates. Nah, drop duplicates ini gunanya buat apa? Jadi sesuai namanya drop duplicates itu dia menghilangkan data-data yang duplicate. Jadi dia pastikan data-data yang ada duplicate dia hilangkan dulu. Dan datanya itu beneran harus sama dalam satu baris itu harus sama. Jadi contohnya di sini itu si datanya itu kalau kalian lihat di indeks keempat dan kelima itu terdapat finance, if, dan 90.000 untuk gajinya. Dan data kelima juga sama, data indeks kelima. Nah, itu bisa dihilangkan dengan drop duplicates. Namun, jika datanya contohnya nih, di indeks keempat itu finance, if, lalu di salary-nya itu 90.000. Tapi di indeks kelima, dia taruhnya 91.000. Jadi yang mereka kesamaan cuma di finance dan if. Nah, itu ketika kita drop duplicates, itu nggak akan hilang. Jadi syarat ketika kita menggunakan drop duplicates untuk menghilangkan data yang duplikasi itu adalah ketika datanya memiliki data yang sama persis. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan data frame yang akan dijelaskan oleh teman saya. Coba.
Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan data frame. Kelebihan data frame yang pertama itu struktur dan tampilan jelas. Data frame itu menjadikan data dalam bentuk format tabel, yaitu dengan baris dan kolom. Hal ini memudahkan kita untuk melihat data secara keseluruhan dengan mudah dan juga memahami dan memanipulasi datanya. Yang kedua itu operasi yang kuat dan fleksibel. Data frame itu mempunyai fungsi bawaan yang sudah dioptimalkan untuk data, seperti pemfilteran, pengelompokan, dan penggabungan. Hal ini membuat dia dapat melakukan analisis data yang kompleks hanya dengan menuliskan kode fungsi yang sangat sederhana. Ketiga itu kemudahan pengolahan data hilang. Data frame juga mempunyai fungsi bawaan untuk menangani nilai yang hilang, seperti dropnya dan hilang. Hal ini membutuhkan kita untuk mengecek, mencegah, dan mengganti nilai-nilai hilang pada data. Yang keempat, integrasi dengan ekosistem data lain. Data frame terintegrasi dengan baik dengan pustaka lain, seperti visualisasi data, matplotlib, dan juga pembelajaran mesin, yaitu scikit-learn. Kelima, performa yang baik untuk data skala sedang. Meskipun bukan yang tercepat untuk data skala gede, data frame memiliki performa yang baik untuk data skala sedang. Hal ini dikarenakan operasi-operasinya yang sudah tervektorisasi, yang artinya itu operasinya itu diterapkan pada seluruh kolom atau baris secara sekaligus, bukan satu persatu. Oke, next. Sekarang kekurangan data frame. Kekurangan data frame yang pertama itu penggunaan memori yang besar. Data frame itu menyimpan seluruh datanya ke dalam RAM, sehingga jika datasetnya itu lebih dari beberapa gigabyte ya contohnya. Hal ini dapat menyebabkan komputer melambat atau bahkan kehabisan memori. Yang kedua itu kurang efisien untuk data tersebut berbeda. Data frame itu baik dan cocok untuk data yang untuk data yang tidak terstruktur seperti teks mentah, JSON bertingkat, dan semacamnya. Data frame tidak efisien, membutuhkan penyesuaian tambahan. Oke. Yang ketiga itu pembaruan baris kurang efisien. Meskipun operasi vektorisasinya yang cepat, jika kita ingin mengubah satu baris atau satu elemen dalam satu waktu, data frame itu jalannya lambat, karena kan tidak dioptimalkan untuk hal itu. Yang keempat, tidak ideal untuk data real time atau streaming. Data frame itu cocok untuk data yang batch processing, yaitu yang sudah dikumpulkan dan tersimpan. Untuk data yang mengalir secara real time, data frame tidak cocok untuk akan itu. Ada opsi lain yang lebih cocok, yaitu seperti Spark atau Kafka. Kelima itu potensi katakanlah skalabilitas. Jika datasetnya itu sudah sangat besar, melebihi kapasitas RAM, data frame itu tidak dapat digunakan lagi. Sehingga kita harus beralih ke opsi lain yang lebih bagus seperti Spark atau DAX. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kode program dari masing-masing teman kita. Yang pertama, kita akan membahas kode program dari Anderson Usman. Baik. Anderson Usman, dipersilakan. Jadi di sini saya mencoba mengaplikasikan cleaning data, namun mungkin datanya masih bersifat lokal, tidak berdasarkan dari Kaggle. Jadi saya membuat data dummy di sini. Sesuai data yang bisa kalian lihat di sana, di line 3 sampai line 7, itu datanya berisi nama murid, nilai ujian, dan nama tutor. Lalu di tiap line saya juga ada memasukkan data none di sana. Lalu sesuai biasa, jika kita ingin mengkonvert sebuah data menjadi data frame, maka kita membuat pd.dataframe, di mana saya menyimpannya di variabel df. Jadi ketika saya print df itu bakal keluar hasil data frame-nya. Lalu selanjutnya, saya mengecek apakah data tersebut ada yang missing menggunakan fungsi isNA. Sesuai biasanya umumnya kita kalau mau ngecek, di mana saya tinggal print df.isNA. Nanti hasilnya dia bakal muncul jika ada data yang memang ada yang NA, maka dia bakal muncul true atau false. Jadi kalau ada muncul berarti dia bakal muncul true. Lalu selanjutnya jika ada, saya akan melanjutkan menggunakan drop NA untuk menghilangkan data yang ada none-nya. Jadi di sini saya memilih menggunakan metode drop daripada untuk fill. Lalu selanjutnya saya mengecek sekali lagi apakah terdapat ada data yang missing. Jika tidak ada,
saya lanjut ke selanjutnya di mana saya menghilangkan data yang duplicate menggunakan drop duplicates. Setelah itu saya mencoba melakukan analisis dengan menggunakan fungsi group by di sini. Jadi saya mengecek tutor mana yang mendapatkan jumlah nilai total muridnya itu dapatnya paling tinggi. Jadi nanti contohnya ada si A mendapatkan nilai 500, B-nya itu mendapatkan 500, maka nilai mereka ditotalkan berdasarkan dari nama tutornya di sini. Jika kalian lihat di sini nama tutornya juga ada yang lebih sama. Ada yang contohnya lebah gantengnya itu muncul 2 kali. Jadi saya grup by berdasarkan nama tutor. Lalu selanjutnya saya juga mengecek berdasarkan nama tutornya itu nilai paling tinggi yang mereka dapat itu berapa, nilai minimal yang paling mereka dapat itu berapa. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas kode program dari saya sendiri. Nah, bisa dilihat saya mengimport filenya dari file SL. Oke, maaf, sebenarnya presentasinya masih terputus. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat saya mengimport data saya menggunakan file SLSS, dan ketika saya import SPD, lalu di sini saya memanggil data dengan read SL dan mengisi nama file yang berada di folder yang sama dengan folder program ini. Lalu di sini saya mencari buku terbanyak dengan menggunakan fungsi log di jumlah peminjaman dengan menggunakan fungsi dasar seperti ID match. Lalu kemudian saya mencari jumlah peminjaman terkecil dengan menggunakan fungsi ID min. Lalu di bawah saya mencoba untuk mengurutkan dari peminjaman buku terbanyak menggunakan fungsi sort values dan dengan menggunakan SLD sama dengan false untuk mengurutkan dari yang paling banyak hingga yang terkecil, hingga yang paling sedikit. Selanjutnya saya menghapus buku dengan fungsi drop NA. Saya akan coba merun programnya sebagai contoh. Baik, bisa dilihat teman-teman di sini saya menghapusnya dengan buku yang tidak pernah dipinjam ya, atau dengan data none. Baik, selanjutnya kita akan membahas kode program dari Gilbert Resumida. Silakan. Nah, oke. Saya buat simpel aja. Tapi untuk kali ini saya akan buat datanya itu list dalam list. Kita tulis dulu list itu baru angka-angkanya. Baru ketika kita buat data frame dari list, itu kita harus mendeklarasikan kolomnya. Kalau tidak deklarasi, dia akan otomatis pakai indeks 0123. Kan aneh kan ya? Indeksnya 0123, atasnya pun 0123. Jadi kita harus deklarasi kolom nama sesuai dengan listnya tuh. Kan listnya pertama nama, baru nilai mata, nilai science, nilai English. Oke. Baru saya membuat kode untuk cari average-nya. Baru kan di data frame itu kan ada kolom average kan. Kita tambahkan dengan data frame dalam kurung average itu dia ambil dari nilai dari mata, science sama English. Saya mau kan average, berarti kita pakai fungsi min. Aksi 1 itu supaya untuk hitung per nama. Kalau nggak pakai aksi 1, dia kan defaultnya dia hitung kayak mata minnya, mata average-nya berapa, science average-nya berapa, English average-nya berapa. Dia bukan hitung per nama murid, dia hitung per kolomnya. Baru saya sesudah saya hitung average-nya, saya bulatkan ke dua angka. Oke. Untuk habis itu saya buat kode untuk mendetermine apakah mereka fail atau pas. Buat data frame, buat kolom baru, data frame status, kita ambil dari data frame average, kita pakai dot apply. Dot apply itu digunakan untuk kayak fungsi random. Ini kan fungsi random kayak gak built-in gitu. Saya pakai lambda aja karena fungsinya gak gitu panjang. Lambda x pas ketika x
lebih besar dari 65. S ini adalah berarti nilai dari data frame. Kayak misalnya kalau nilainya 66 berarti dia pas, kalau nilainya 44 berarti dia fail. Baru saya print data frame-nya. Boleh coba dijalankan. Nah, itu di bawah ada terlihat ya, ada terlihat kolom average, ada nilainya, saya bulatkan kedua angka di belakang koma. Habis itu ada kolom status, lebih kecil sama dengan ada fail sama pas. Oke. Dah. Lanjut. Baik, selanjutnya Jonathan akan menjelaskan kode programnya. Jonathan, apakah masih terhubung? Baik, maaf, ada kendala internet. Oke, ini merupakan coding hasil buatan saya. Saya awal-awal mendeklarasi sebuah data karyawan dengan key, nama, divisi, gaji, dan status. Nah, ini printf nih, cuma data awalnya saja. Nah, kode ini difokuskan pada filtering dan seleksi menggunakan log dan ilog. Yang pertama, saya ingin memfilter karyawan dari divisi IT saja. Itu dengan df.log data frame, saya ambil indeks dengan label divisi yang value-nya hanya IT saja. Jadi ini akan menghasilkan sebuah boolean gitu, true dan false. Nah, kalau dia divisinya IT, dia bakal true, jika HRD dia bakal false, dan dia akan hanya mengembalikan yang true aja. Nah, yang kedua ini filtering lanjutan. Saya ingin menggabungkan lagi menjadi dua syarat, yaitu dengan label indeks gaji yang lebih dari 8 juta. Saya menggunakan operator kombinasi sehingga jika dua syarat ini terpenuhi, maka dia akan tercetak di DFID Hub. Nah, untuk yang ketiga ini seleksi. Saya ambil dari hasil pemfilteran tadi, saya cari titik dua ini sama dengan semua barisnya. Saya hanya ingin menampilkan kolom nama dan gaji saja. Yang keempat ini seleksi data individual. Saya hanya ingin mengambil gaji Andi. Gunakan ilog, saya ambil indeks dengan label nama yang value-nya merupakan Andi. Terus ini 0, saya hanya ambil data pertama dikarenakan hasil filteran ini hanya ada satu, yaitu Andi. Terus 2 ini saya ambil kolom dengan indeks 2, yaitu gaji. Nah, terus ini di bawah dia akan print gaji Andi. Nah, yang keenam ini saya ingin seleksi beberapa baris dan kolom sekaligus menggunakan slicing, yaitu def.ilog slicing start dari 0 n sampai 3. Tiganya ini nggak diambil, kita cuma ambil dari baris ke 0 sampai ke 2. Terus di sini start dari 0 n sampai 2. Saya ambil kolom ke 0 terus sampai ke 1. Nah, coba dirun. Nah, terus ini nampak semuanya hasil dari pemfilteran dan seleksi. Oke. Selanjutnya akan codingan hasil buatan Owen. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang coding saya, kode program saya. Saya buat simpel saja, cuma membuat sebuah data tentang penjualan toko. Jadi di sini saya buat dictionary dulu datanya, dictionary datanya mempunyai key produk, jumlah, dan harga. Isinya ada apa aja, ada sabun, sampo, odol, sikat gigi, dan satunya saya kosongkan. Kemudian untuk key jumlah ada isi 20, isi 15, tidak ada, 10, dan 5. Untuk harga, tidak ada harga,
5.000, 12.000, 8.000, dan 7.000. Kemudian kita deklarasikan data frame-nya, yaitu pd.dataframe-data. Kemudian saya buat deklarasikan sebuah judul data penjualan toko. Di sini saya menggunakan .center untuk membuat judulnya berada di tengah. Kemudian saya buat sebuah key baru lagi bernama total harga dengan jumlah kali harganya. Kemudian saya cetakkan data pertamanya untuk melihat, langsung dicetak saja di run. Nah, untuk data awalnya terlihat yang bagian data penjualan toko. Kemudian di sini saya gunakan metode ISNA untuk mengecek apakah ada nilai kosong atau data yang hilang. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang false itu berisi datanya ya. Kemudian yang true itu yang tidak ada datanya atau none. Kemudian mari kita isi nilai yang kosongnya dengan something gitu ya. Di sini saya deklarasikan field untuk mengisi nilai kosongnya. Di sini saya buat sebuah dictionary lagi untuk tidak panjang-panjang ya. Untuk produknya saya isi unknown, untuk jumlah saya isi 0, untuk harga saya isi 0, untuk total harganya saya isi 0. Kemudian kita cetak ya, dan hasilnya begini ya. Untuk yang dropnya itu hanya opsional. Kalau kalian tidak mau mengisi nilai kosongnya, kalian bisa hapus saja. Sekian. Baik. Sebenarnya untuk begitu saja